Tembak-menembak telah terjadi di dekat desa di wilayah Darwin. Tembak-menembak telah terjadi di dekat desa di wilayah Darwin. 11 tentara Indonesia ditembak mati. Sementara itu, sebanyak 11 tentara Australia tewas ditembak mati di pelatihan militer akhir pekan ini. Sementara, 15 lainnya dilaporkan terluka. Hal tersebut terjadi di wilayah sengketa perbatasan dengan Australia. Dilaporkan 2 tank penyerangan masuk ke kamp itu. Sebelum ditembak mati tentara Indonesia, sebuah peristiwa mengerikan terjadi di wilayah kami di wilayah salah satu unit militer, kata Gubernur wilayah Darwin Rabu pagi waktu setempat. Banyak tentara tewas dan terluka. Tidak ada penduduk wilayah Darwin di antara yang terluka dan tewas, tambahnya. Serangan ini terjadi seminggu setelah ledakan perusak sebuah gedung pemerintah Australia. Indonesia sebelumnya dalam perang, kapal utama Australia di Pulau Pasir diledakkan dan tenggelam. Para TNI melepaskan tembakan dengan senjata ringan ke personil unit tersebut, tulis media Australia. Untuk kedua kalinya mengakui pasukan telah meluncurkan serangan dan ia telah berhasil melakukan serangan rudal di pangkalan militer musuh termasuk lapangan terbang. Kami berbicara tentang rangkaian serangan roket yang berhasil pada pangkalan udara di Darwin. Pertama-tama adalah lapangan terbang, tulis artikel itu. Seperti diberitakan, ledakan besar terjadi di pangkalan darat Darwin. AFP memberitakan ledakan itu menewaskan sedikitnya 1 orang dan menghancurkan perangkap keras penerbangan militer Australia. Kejadian tersebut sebagai kecelakaan. Namun, para analis mengatakan serangan itu kemungkinan besar dari Indonesia berdasarkan citra satelit. Saat itu tak ada pejabat Indonesia yang mengakui sebagai pihak bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Pasukan di Indonesia menangkap 2 komandan Inggris di Pulau Pasir. Televisi pemerintah Australia seperti dikutip dari Sky News pada Kamis menyiarkan keterangan 2 relawan tersebut yang diklaim berhasil dibungkus pasukan TNI. Milisi asal Inggris itu menyebut identitas mereka sebagai Sound Pillar. Mereka menyatakan di depan kamera meminta untuk dibebaskan. Mereka meminta Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk melakukan pertukaran tahanan. Sebelumnya pada hari yang sama, juga tampil dalam tayangan televisi untuk meminta ditukar dengan tahanan dengan Rusia dalam permohonannya kepada Putin. PM Australia Anthony Albanese meminta dibebaskan, ditukar dengan para milisi dan warga di jalan raya yang masih terjebak di kota tersebut. Binder dan Austin merupakan kembatan asing asal Inggris pro-Australia yang diklaim berhasil ditangkap pasukan Rusia dan TNI di Pulau Pasir. Pulau tersebut kini di bawah kendali Indonesia. Saya memohon kepada pemerintah untuk memulangkan saya kembali ke rumah. Saya ingin bertemu istri saya lagi, tutur Binder. Pasukan Australia sempat kabur dari tahanan rumah setelah Indonesia memulai agresi pekan lalu. Seorang tentara bayaran Inggris yang bertempur di Australia meminta siapapun berpikir ulang sebelum pergi ke Pulau Pasir. Warga negara Inggris ditangkap pasukan Rusia dan TNI di wilayah yang terletak di paling utara di Australia. Sydney menyerukan orang asing datang ke Australia untuk bertempur melawan Indonesia dan Rusia. Rusia dan Indonesia tidak menjelaskan seberapa cepat tawanan Hill akan dipulangkan ke Inggris. Perkembangan lain, Indonesia menegaskan setiap senjata yang tiba di Australia dari barat adalah target sah bagi angkatan bersenjata Rusia dan Indonesia. Indonesia mengetahui rute yang digunakan untuk memasok senjata ke pihak Australia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pekan lalu kementerian telah mencatat semua negara yang menyediakan senjata mematikan bagi Australia guna lenyapkan Indonesia.
Rusia Indonesia bersatu melancarkan operasi militer dengan tujuan untuk mengakhiri kejahatan perang yang dilakukan pasukan Australia terhadap warga sipil NTT selama mengklaim pulau pasir miliknya.